Kok jangan menempel-nempel pada tubuhku, bisa bos? Tanya Sofia ketus. Sofia sudah mengubah panggilannya untuk Ed dengan sebutan bos. Ia masih sadar diri dengan statusnya dan kehidupannya yang menumpang dalam keluarga Ed, hingga Ed diperlakukan seperti anak tiri di keluarganya sendiri. Setidaknya merendah karena sudah berkuasa tak apa-apa kan? Saat ini mereka bertiga sedang berdiri di dalam lift, guna menuju ke lantai di mana ruangan Ed, Sofia, dan Chadi berada. Dan di dalam lift mini ini, mereka bertiga juga sedang saling berhimpitan satu sama lain. Mengingat lift ini merupakan lift khusus untuk Ed, beserta jajaran penting serta tamu rapatnya. Dan sayangnya juga lift yang sedang mereka pijak saat ini tidak sebesar lift umum yang besarnya 2 kali lipat dari lift pribadi Ed. Mengingat yang selalu menggunakan private lift ini hanyalah Ed dan Chadi saja. Namun rupanya saat ini Ed menyesali hal itu. Buktinya sekarang ada gadis pencuri koper cerewet yang telah menuduh Ed menempel-nempel padanya. Padahal Chadilah yang menempel-nempel ke arah tubuhnya. Hal itu dikarenakan dia di samping Chadi ada perkakas mentahan untuk kubikel kecil yang nantinya akan menjadi mini room Sofia bekerja. Situ matanya buta, nggak lihat yang menempel-nempel siapa. Ed menjeda ucapannya sejenak. Perkakas untuk tempatmu kerja yang memenuhi lift, lanjutnya dengan sebal. Suruh siapa buat lift kecil, balas Sofia nyolot. What? Kenapa kau menyalahkan liftku? Senta Ed sebal ketika liftnya yang tidak bersalah apa-apa malah disalahkan. Sofia mendecih dan bergumam menggunakan bahasa Indonesia daerahnya. Bule kok kere, cetil mimisan. Apa yang kau katakan? Suara kentut yang tiba-tiba terdengar itu sontak menghentikan ocehan Sofia terhadap Ed. Ia memandang Ed horor. Tapi yang dipandang juga tak kalah menatap Sofia sama horornya. Kau buang gas? Kan ngobos? Kamu kentut. Sontak bahasa khas Surabaya dengan suara medok milik Sofia keluar. Sofia melotot ketika ia difitnah ngentut. Ngentut your ass. Baunya, umpat Sofia sambil menutup hidungnya ketika aroma sawi busuk memenuhi rongga hidungnya di dalam lift kecil ini. Kau tidak bisa sopan sedikit? Aku adalah bosmu. Mencuri koper, membuatku dianggap jadi anak tiri di rumah. Suka buat naik darah. Sekarang malah suka kentut sembarangan. Oh good, you are really dumb, gumam Ed sambil menutup hidung dengan mual-mual ketika lift kecil ini beraroma busuk bak batang tikus. Ting! Lift pun terbuka dengan membuat Chadi langsung meloncat keluar lift melompati perkakas itu. Silakan dilanjut bertengkarnya. Saya izin ke kamar mandi, teriak Chadi seraya berlari sambil memegangi perutnya yang mulus. Dengan suara kentut yang kali ini keluar lebih panjang dan keras. Gendeng. Sontak, Sofia dan Ed saling berpandangan dan kemudian tertawa bersama melihat tingkah Chadi yang berlari terbirit-birit dan juga tertawa ketika mereka sudah menuduh satu sama lain masalah kentut mengentut. Setidaknya hari ini ada sedikit hal yang membuat Ed mengurangi rasa sebalnya terhadap gadis kecil pencuri koper ini. Sofia, ini sudah jam makan siang, belikan aku makanan di kantin kantor. Sofia, dasar gadis tidak tahu diri, ingin rasanya aku Oke, kali ini Ed terdiam dan tak melanjutkan ucapannya yang terasa sia-sia dan membuang tenaga. Di depan sana, lebih tepatnya di dalam kubikel transparan yang ditempati Sofia untuk bekerja. Sofia dengan nyenyaknya tertidur dengan kepala yang disembunyikan dalam lipatan tangan. Benar-benar sekretaris tak tahu diri dan tak tahu malu. Lihat saja, akan aku laporkan hal ini pada Dedi dan Mommy agar dia turun jabatan menjadi pembantu atau mungkin OB, batin Ed licik. Ed kemudian bangkit dan memfoto posisi Sofia yang tertidur sejelas mungkin dan kemudian tak lupa ia memvideokan Sofia sebagai bukti untuk ia laporkan pada Dedi dan Mominya.
Setelah selesai, senyum Ed langsung mengembang di wajah tampannya. Dan ia langsung memasukkan handphone ke dalam jas. "The first mission is ready to do," ucapnya semangat dan berjalan keluar ruangan. "Aku lapar," rengek Sofia di dalam mobil. Ia tadi ternyata tertidur hingga jam kantor hampir selesai, membuat perutnya harus dilanda dengan yang namanya kelaparan. Apalagi Ed tidak mau mampir ke kantin kantor, katanya sudah tutup. Dan saat ini mereka berada dalam perjalanan pulang menuju mansion. Dan sungguh rasanya Sofia sudah tidak memiliki tenaga hanya untuk sekadar berjalan. Ditambah Ed yang senyum-senyum sendiri. Benar-benar menyebalkan. Tahu begini ia lebih baik tidak ketiduran di dalam ruangannya agar bisa makan siang dengan tenang. "Kok gila? Kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Sofia bingung ketika sedari tadi wajah Ed yang tersenyum dan terlihat sumringah itu. "Kau mau makan?" tanya Ed tiba-tiba. Ucap Sofia dengan wajah melasnya sambil mengusap-usap perut, berharap Ed tersentuh dan mau menuruti ucapannya untuk berhenti di restoran cepat saji. "Makan angin sana supaya kenyang." Sontak Sofia menghentikan usapan melas pada perut datarnya. Wajahnya yang semula sok melas dengan harapan Ed tersentuh langsung berubah datar. Sofia mengangkat pandangan menatap Ed datar yang duduk di sisinya. "Makan hatimu saja ya, dasar bule kampret." "Dad, Mom," teriak Ed ketika ia baru saja membuka pintu mansion. Ia ingin segera melaporkan apa yang Sofia lakukan seharian ini di kantor. Di belakangnya diikuti Sofia yang tertunduk lesu dan juga Chadi yang berjalan di belakang Sofia. Tiba-tiba Sharon berjalan dari arah dapur dan merentangkan kedua tangan sambil tersenyum cerah. Ed yang menatap itu sontak langsung tersenyum lebih lebar dan ikut merentangkan kedua tangannya ke arah Mommy. Hingga, "Sofia, bagaimana kegiatan di kantor hari ini?" Sharon melewati Ed begitu saja. Sharon malah memeluk Sofia dan mengelus-ngelus rambut hitam legam milik Sofia. Ed langsung merubah ekspresinya sedatar mungkin. Matanya melotot tajam ketika melihat Chadi yang sedang berusaha menahan tawa. Sialan. Tak lama Warner juga datang sambil merentangkan kedua tangannya. Kali ini arahnya menuju Ed. Sontak dengan percaya diri, Ed berjalan dan akan membalas pelukan Warner. Warner malah sengaja membelokkan tubuhnya dan berlalu. Ia malah berjalan ke arah Chadi dan memeluknya erat. "Ayo makan boy," ucap Warner dan menepuk keras punggung Chadi. "Oke," Ed ingin membakar mansion ini hingga lenyap tak bersisa. "Aku lapar, Mommy," adu Sofia sambil menyandarkan kepalanya di bahu Sharon. "Oh ya? Apa kau tidak makan tadi siang?" "Bagaimana dia mau makan siang, Mom, jika pekerjaannya sedari pagi hingga sore tertidur di atas meja?" "Aku punya buktinya," potong Ed dan kemudian ia mengeluarkan handphonenya yang berada di saku celana dan membuka galeri yang berisi foto Sofia tertidur. "Ini," tunjuk Ed sambil memperlihatkan foto Sofia tertidur kepada Sharon dan Warner. Sharon dan Warner kemudian menatap Sofia yang tertidur kelelahan sambil telungkup di atas meja kantor. "Dasar pria tak punya hati. Kau sebenarnya anak siapa, Ed?" cemooh Warner langsung pada intinya. "Earthbird, apa kau tidak kasihan melihat Sofia tertidur kelelahan di atas meja seperti itu? Pasti tubuhnya sakit semua. Harusnya kau meminjamkan kamarmu yang berada di lantai atas di kantor, nak," ucap Sharon tebal pada Ed. "Ini beneran jadi anak tiri ceritanya?" "Sofia belum makan dari tadi siang, Dad," provokasi Chadi membuat Warner dan Sharon langsung kompak menjewer telinga Ed bersamaan. "Dasar anak kurang ajar ya. Sejak kapan Daddy mengajarimu untuk menelantarkan seorang perempuan? Dasar anak nakal. Mommy kutuk jadi kecoa mau? Iya." Dan kemudian di depan sana Sofia malah menjulurkan lidahnya sambil berucap tanpa suara. 2-0